Salam, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Bersama saya, Pendeta Kristofson Matias Tigoy, di dalam Ragi Renungan Firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu adalah sulu pelita di dalam kehidupan yang menerangi jalan kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan dalam mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam setiap kehidupan dan keberadaan kami masing-masing. Berkatilah setiap jemaat yang mendengar kebenaran firman-Mu dan kami sekalian saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saya mengajak kita mendengarkan firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 8 hingga ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, keberadaan kita sebagai orang-orang percaya di tengah dunia ini bukanlah suatu kebetulan atau tanpa tujuan. Tuhan menempatkan Anda dan saudara di bumi ini dengan maksud dan tujuan yang sangat-sangat mulia. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan yang dipilih, dikuduskan, dan dipanggil sesuai dengan rencana Allah yang indah, yaitu supaya kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, memang kehidupan kita dahulu adalah kehidupan yang masih hidup di dalam kehidupan yang lama, hidup di dalam dosa. Akan tetapi sekarang kita menjadi umatnya yang dahulu tidak dikasihani, sekarang kita beroleh belas kasihan Tuhan. Kita yang dahulu berada di dalam kegelapan, tetapi sekarang kita berada di dalam terangnya yang ajaib. Kita dahulu hamba dosa, kini kita sebagai hamba-hamba kebenaran. Status kita pun berubah menjadi anak-anak Allah. Dan jika kita anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Itu semua karena pengorbanan yang sudah Yesus Kristus lakukan di kayu salib untuk Anda dan untuk saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, oleh karena itu, sebagai orang-orang yang telah dipanggil, sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menjalani dan menghayati tugas dan panggilan kekristenan kita dimanapun kita berada pada saat ini. Marilah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Apapun tugas dan pekerjaan profesi kita, kita sudah diberikan karunia, talenta oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat, memuliakan Tuhan, dan menyenangkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, selaku jemaat, selaku orang-orang percaya, marilah kita menjalani peran dan tugas kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Amin.